Rebut suami orang, selebgram pelakor ini dapat karma instan. Di sebuah desa nelayan yang indah, terletak di tepi pantai yang biru dan berkilauan, hiduplah seorang bos kapal bernama Jaya. Jaya dikenal sebagai pria yang tangguh, penuh semangat, dan bijaksana. Ia mengelola armada kapal penangkap ikan yang sukses, menjadikannya salah satu orang paling dihormati di desa. Namun, di balik sosoknya yang kuat dan tegas, Jaya adalah pria yang penuh cinta dan kelembutan, terutama terhadap istrinya, Arumi. Arumi, istri Jaya, adalah seorang wanita yang cantik dan anggun. Ia selalu tampak sederhana namun memesona dengan senyum lembut yang menghiasi wajahnya setiap hari. Arumi memilih untuk menjadi ibu rumah tangga, merawat rumah dan keluarga dengan penuh cinta. Bagi Jaya, Arumi adalah segalanya. Kehadirannya memberikan kehangatan dan kebahagiaan di rumah mereka yang sederhana. Setiap pagi, sebelum Jaya berangkat ke dermaga untuk mengawasi kapal-kapalnya, ia selalu menikmati sarapan bersama Arumi. Mereka duduk di teras rumah, ditemani oleh semilir angin laut dan suara ombak yang menenangkan. Sarapan sederhana yang disiapkan Arumi terasa begitu istimewa karena dibumbui dengan cinta dan perhatian. Jaya selalu memuji masakan Arumi, membuat wajah istrinya merona bahagia. Kehidupan mereka berjalan harmonis dan romantis. Meski Jaya sering sibuk dengan urusan kapal, ia selalu menyempatkan diri untuk menghabiskan waktu dengan Arumi. Pada sore hari, setelah pulang dari dermaga, Jaya sering mengajak Arumi berjalan-jalan di pantai. Mereka bergandengan tangan, menikmati matahari terbenam yang indah. Kadang-kadang, mereka duduk di tepi pantai, berbicara tentang impian mereka dan mengingat kenangan manis di masa lalu. Setiap kali Jaya harus berlayar untuk waktu yang lama, ia selalu merasa berat meninggalkan Arumi. Namun, ia tahu bahwa Arumi adalah wanita yang kuat, yang selalu mendukungnya dari kejauhan. Sebelum berangkat, Jaya selalu memberikan kecupan di kening Arumi dan berjanji akan segera kembali. Arumi, dengan senyum penuh pengertian, selalu meyakinkan Jaya bahwa ia akan menunggu dengan sabar. Suatu malam, setelah Jaya kembali dari pelayaran panjang, ia membawa hadiah untuk Arumi. Sebuah kalung sederhana yang terbuat dari mutiara laut, hasil tangkapan dari pelayarannya. Arumi terharu, bukan karena harga kalung itu, tetapi karena perhatian dan cinta yang selalu ditunjukkan Jaya. Ia memeluk Jaya erat, merasa sangat beruntung memiliki suami yang begitu mencintainya. Kehidupan Jaya dan Arumi adalah cerminan dari cinta yang tulus dan pengertian. Mereka saling menghargai dan mendukung, menjadikan setiap hari sebagai anugerah yang indah. Meski hidup di tengah kesederhanaan, cinta mereka adalah harta yang paling berharga. Dan di desa nelayan yang tenang itu, Jaya dan Arumi menjadi contoh pasangan yang harmonis, menginspirasi orang-orang di sekitar mereka untuk selalu menjaga cinta dan kebahagiaan dalam rumah tangga. Kehidupan bahagia Jaya dan Arumi semakin lengkap ketika mereka dikaruniai seorang anak laki-laki yang tampan dan sehat. Anak itu mereka beri nama Rian, yang berarti angin, karena ia lahir pada suatu malam ketika angin laut berhembus lembut, seolah-olah memberkati kelahiran bayi mereka. Rian tumbuh menjadi anak yang ceria dan penuh energi. Sejak kecil, ia sudah menunjukkan ketertarikan pada laut, sama seperti ayahnya. Jaya sering menggendong Rian saat pergi ke dermaga, memperkenalkannya pada para nelayan dan kapal-kapal yang bersandar. Setiap kali mereka berjalan bersama, Jaya tak henti-hentinya bercerita tentang keindahan laut dan petualangan di atas kapal. Arumi, yang selalu setia menanti di rumah, menyambut mereka dengan senyum hangat dan pelukan lembut ketika mereka pulang. Arumi sangat mencintai perannya sebagai ibu. Ia merawat Rian dengan penuh kasih sayang, mengajarinya banyak hal tentang kehidupan, dan menanamkan nilai-nilai kebaikan yang kelak akan membentuk kepribadiannya. Arumi selalu memastikan bahwa rumah mereka adalah tempat yang penuh cinta dan kehangatan, di mana Rian dapat tumbuh dengan bahagia. Setiap sore, ketika Jaya pulang dari dermaga, mereka bertiga sering duduk di teras rumah, menikmati waktu bersama.
Jaya dan Arumi bercerita kepada Rian tentang masa-masa ketika mereka berdua masih muda, tentang bagaimana mereka pertama kali bertemu, dan tentang cinta yang terus tumbuh di antara mereka. Rian selalu mendengarkan dengan penuh perhatian, matanya berbinar-binar, seolah-olah mengerti betapa kuatnya ikatan cinta antara kedua orang tuanya. Seiring berjalannya waktu, perhatian Arumi terhadap Rian semakin besar. Ia totalitas dalam perannya sebagai ibu, terutama dalam memberi ASI. Baginya, kesehatan dan kesejahteraan Rian adalah prioritas utama. Arumi menghabiskan banyak waktu untuk merawat dan menyusui Rian, memastikan anaknya tumbuh sehat dan kuat. Namun, di tengah kesibukannya sebagai ibu, Arumi hampir tidak memiliki waktu untuk merawat dirinya sendiri. Lama-kelamaan, perubahan mulai terjadi pada tubuh Arumi. Tubuhnya menjadi lebih gemuk, dan wajahnya mulai berjerawat karena kurangnya waktu untuk merawat diri. Arumi, yang dulu selalu tampil anggun dan mempesona, kini merasa minder dengan penampilannya. Setiap kali melihat bayangannya di cermin, Arumi merasa ada sesuatu yang hilang. Ia merindukan masa-masa ketika ia merasa cantik dan percaya diri. Namun, tanggung jawab sebagai ibu membuatnya menomorduakan hal itu. Perasaan minder itu perlahan-lahan mulai menggerogoti kepercayaan dirinya. Arumi seringkali merasa cemas dan tidak nyaman ketika berada di dekat orang lain, bahkan di hadapan Jaya. Ia mulai berpikir bahwa Jaya mungkin tidak lagi melihatnya seperti dulu, tidak lagi mengaguminya sebagai wanita yang cantik. Arumi mencoba menyembunyikan perasaannya, tetapi di dalam hati, ia merasa sedih dan tidak yakin dengan dirinya sendiri. Suatu malam, ketika Rian sudah tertidur lelap, Arumi duduk sendirian di ruang tamu. Ia memandang keluar jendela, melihat bulan yang bersinar lembut di langit malam. Di hatinya, perasaan minder dan kesepian semakin terasa. Jaya, yang baru pulang dari dermaga, melihat Arumi yang termenung. Ia segera mendekatinya dan duduk di sampingnya. "Kenapa kamu terlihat sedih, sayang?" tanya Jaya lembut. Arumi mencoba tersenyum, tetapi air mata mengalir di pipinya. Ia akhirnya menceritakan semua yang ia rasakan. Bagaimana ia merasa minder dengan penampilannya, bagaimana ia takut Jaya tidak lagi mencintainya seperti dulu. Jaya mendengarkan dengan penuh perhatian, menggenggam tangan Arumi erat-erat. "Arumi," kata Jaya dengan suara penuh kehangatan, "kamu adalah wanita yang luar biasa. Kamu telah memberikan segalanya untuk keluarga kita, terutama untuk Rian. Penampilanmu tidak pernah mengubah cinta yang aku rasakan untukmu. Kamu selalu cantik di mataku, bukan hanya karena wajahmu, tapi karena hatimu yang penuh cinta." Jaya kemudian memeluk Arumi, memberikan rasa aman yang ia butuhkan. "Aku mencintaimu, bukan hanya karena penampilanmu, tapi karena siapa kamu sebenarnya. Kamu adalah ibu dari anak kita, pendamping hidupku, dan wanita yang selalu membuatku bahagia. Tidak ada yang bisa mengubah itu." Mendengar kata-kata Jaya, Arumi merasa lega. Ia menyadari bahwa cinta yang mereka miliki jauh lebih dalam dari sekadar penampilan fisik. Cinta itu didasarkan pada pengertian, pengorbanan, dan rasa saling menghargai. Malam itu, Arumi merasa beban di hatinya perlahan-lahan terangkat. Ia menyadari bahwa ia tidak sendirian dalam perjalanannya sebagai seorang ibu, dan bahwa Jaya akan selalu ada di sampingnya, mencintainya dengan sepenuh hati. Meski Jaya selalu meyakinkan Arumi bahwa ia mencintainya tanpa syarat, kehidupan mereka mulai mengalami sedikit perubahan. Jaya, yang dulu selalu menyempatkan waktu untuk bersama keluarga setiap hari, kini semakin jarang pulang dengan alasan sibuk bekerja. Armada kapalnya semakin berkembang, dan tanggung jawabnya sebagai bos kapal menuntut lebih banyak waktu dan perhatian. Awalnya, Arumi berusaha memahami situasi tersebut. Ia tahu bahwa Jaya bekerja keras untuk memastikan masa depan yang baik bagi mereka dan Rian. Namun, seiring berjalannya waktu, rasa cemas mulai menyelinap ke dalam hati Arumi. Setiap kali Jaya terlambat pulang atau bahkan tidak pulang sama sekali, pikiran-pikiran negatif mulai muncul di benaknya.
Apakah Jaya benar-benar sibuk bekerja? Ataukah ada sesuatu yang ia sembunyikan? Arumi merasa semakin terisolasi. Tubuhnya yang masih belum kembali ke bentuk semula setelah melahirkan dan jerawat yang menghiasi wajahnya membuatnya semakin minder. Ditambah lagi, kehadiran Jaya yang semakin jarang membuat Arumi merasa kesepian. Ia mulai bertanya-tanya, apakah Jaya masih melihatnya sebagai wanita yang ia cintai? Atau apakah cinta mereka perlahan-lahan mulai memudar? Di tengah kegelisahan itu, Arumi mencoba untuk tetap tegar demi Rian. Ia tidak ingin putranya merasa bahwa ada sesuatu yang salah di rumah mereka. Namun, di dalam hatinya, Arumi merasa semakin rapuh. Setiap malam ketika Jaya tidak pulang, Arumi duduk sendirian di ruang tamu, menunggu sambil memikirkan berbagai kemungkinan. Ia merasa terjebak antara rasa cinta yang masih kuat dan ketakutan akan kehilangan Jaya. Suatu hari, ketika Jaya pulang lebih malam dari biasanya, Arumi tidak lagi bisa menahan kecurigaannya. Ia sudah terlalu sering merasa cemas, dan perasaannya yang terpendam akhirnya meledak. "Jaya, aku tidak bisa terus seperti ini," kata Arumi dengan suara bergetar, matanya penuh dengan air mata. "Kamu bilang sibuk bekerja. Tapi aku tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa ada sesuatu yang kamu sembunyikan dariku." Jaya yang kelelahan setelah seharian bekerja, terkejut mendengar tuduhan itu. "Apa maksudmu, Arumi? Aku bekerja keras untuk kita, untuk masa depan Rian." Namun, Arumi tidak puas dengan jawaban itu. Perasaan cemas dan tidak aman yang telah ia pendam selama ini membuatnya berpikir lebih jauh. "Aku tidak percaya, Jaya. Bagaimana jika kamu sebenarnya punya orang lain di luar sana? Bagaimana jika kamu punya simpanan?" Jaya terdiam, mencoba mencerna tuduhan yang baru saja dilontarkan oleh istrinya. Matanya menunjukkan rasa sakit dan kekecewaan yang dalam. "Arumi, bagaimana bisa kamu berpikir seperti itu? Apakah ini yang kamu pikirkan tentang aku selama ini? Bagaimana aku bisa tidak berpikir seperti itu, Jaya?" balas Arumi, air matanya mulai mengalir. "Kamu jarang pulang, selalu sibuk, dan aku merasa semakin jauh darimu. Aku merasa seperti aku tidak lagi cukup untukmu." Jaya merasa hatinya hancur mendengar kata-kata Arumi. Ia tahu bahwa kesibukannya telah membuat Arumi merasa diabaikan, tetapi ia tidak pernah menyangka bahwa Arumi akan sampai menuduhnya berselingkuh. "Arumi, aku bersumpah, tidak ada orang lain. Aku hanya bekerja keras untuk kita, tidak lebih. Kamu harus percaya padaku." Namun, Arumi yang sudah terjebak dalam perasaannya sendiri sulit untuk langsung menerima penjelasan itu. Keraguan telah merasuki pikirannya, membuatnya sulit untuk mempercayai kata-kata Jaya. Mereka akhirnya terlibat dalam argumen yang panjang, dengan Arumi terus mendesak dan Jaya mencoba mempertahankan dirinya. Malam itu menjadi salah satu malam paling berat dalam pernikahan mereka. Arumi, yang dipenuhi oleh perasaan takut dan tidak percaya, akhirnya memutuskan untuk tidur di kamar terpisah. Jaya hanya bisa duduk sendirian di ruang tamu, merasa bingung dan sedih. Ia merasa bahwa semua upayanya untuk membahagiakan keluarganya malah menjadi bumerang. Di sisi lain, saat dalam pekerjaan, perusahaan tempat Jaya bekerja kedatangan seorang selebgram cantik bernama Salsa. Salsa sendiri adalah selebgram yang cukup populer yang sengaja diundang oleh perusahaan tempat Jaya bekerja untuk mempromosikan kapal-kapalnya kepada customer dan juga investor. Pada saat itu, Jaya yang sedang disibukkan dengan permasalahan keluarga di rumah menjadi lebih segar karena kehadiran selebgram itu. Pekerjaan antara Jaya dan juga Salsa pun berjalan lancar. Salsa seperti biasa membuat mini vlog di atas kapal dan Jaya yang setia mendampingi untuk beberapa hari. Keduanya pun menjadi akrab. Bahkan tak jarang, Jaya dan Salsa pun janjian bertemu di luar selepas bekerja untuk melepas penat bersama. Keakraban semakin terjalin hingga membuat Jaya melupakan keluarganya di rumah. Melupakan istrinya yang sedang berjuang untuk memberikan ASI kepada buah hatinya. Jaya merasa bahwa Arumi sudah terlalu gemuk dan juga jelek untuk dijadikan pendamping.
Hingga pada saat ada acara kantor pun, Jaya enggan membawa Arumi ikut serta bersamanya. Melainkan Jaya menggandeng Salsa sebagai pasangannya di acara tersebut. Lambat laun, hubungan antara Jaya dan juga Salsa pun menjadi semakin dekat. Keduanya seringkali bolak-balik keluar masuk ke dalam hotel bersama, bahkan sampai liburan bersama di Bali dan juga luar negeri. Tentunya semua itu dilakukan tanpa sepengetahuan dari istri Jaya. Hingga suatu hari, Salsa yang sedang galau pun mempertanyakan status hubungannya kepada Jaya. "Mas, kita udah sering check-in bareng, liburan bareng. Kamu tahu kan aku sayang banget sama kamu. Sebenarnya kamu sayang gak sih sama aku?" Tanya Salsa. "Ya aku sayanglah. Mana mungkin gak sayang tapi diajak jalan-jalan begini?" jawab Jaya sambil memeluk tubuh seksi Salsa. "Tapi sampai sekarang kamu kok gak nembak aku? Sebenarnya status hubungan kita itu apa sih, Mas? Apa aku cuma jadi teman tidur kamu doang?" Tanya Salsa lagi manja kepada Jaya. Mendengar pertanyaan itu, Jaya pun kaget dan tak siap. Dirinya ragu untuk menjawab karena dia sudah memiliki istri dan anak di rumah. Mendapat raut ekspresi wajah aneh Jaya, Salsa pun mulai sebal. "Tuh kan, kamu gak jawab pertanyaan aku. Apa jangan-jangan kamu cuma main-main sama aku? Atau sebenarnya kamu sudah punya istri, Mas?" tanya Salsa dengan nada tinggi. "Salsa sayang, tenang dulu. Dengerin Mas Jaya ngomongnya. Mas itu cinta banget sama kamu. Cuma kamu satu-satunya yang ada di hati Mas. Gak ada wanita lain. Cuma kamu yang Mas butuhin. Tapi, jawab Salsa. Kamu benar. Kalau Mas sudah punya istri, bahkan sudah punya anak pula." "Apa? Jadi maksud kamu aku itu selingkuhannya kamu, Mas?" "Sayang, dengerin Mas dulu. Iya, Mas sudah punya istri dan anak, tapi Mas sudah gak cinta lagi sama mereka. Sekarang Mas ini cinta sepenuhnya sama Salsa. Kamu cantik, putih seksi. Sedangkan istri Mas baru melahirkan. Badannya gendut, tubuhnya gak terawat, ditambah kalau di rumah anak Mas nangis terus bikin pusing. Makanya Mas mau terus sama-sama dengan kamu. Kamu jangan tinggalin Mas ya." "Mas cinta mati sama kamu Salsa." "Beneran Mas?" Tanya Salsa. "Beneran. Kamu mau apa? Pasti nanti Mas turutin." Kamu mau iPhone? Mobil baru? Atau rumah? Nanti Mas beliin, tapi jangan tinggalin Mas ya sayang." Rayu Jaya. Salsa pun kembali percaya dengan omongan Jaya. Keduanya pun melanjutkan kegiatan mereka di hotel tempat mereka berlibur. Sedangkan di rumah, Arumi sedang direpotkan oleh tangisan Rian yang menjerit-jerit tak karuan karena badannya panas. Hari itu, suster yang merawat Rian sedang cuti, sehingga Arumi sendirian di rumah. Beberapa kali Arumi menelpon ke nomor Jaya suaminya, tapi tak ada jawaban sama sekali. Sudah 3 hari Jaya pamit bilang ada proyek kapal baru di luar kota. Tapi selama 3 hari itu pula Jaya tidak pernah mengabari Arumi ataupun menanyakan kabar anaknya. Kecurigaan Arumi semakin menjadi-jadi ketika saat Rian sudah mulai tenang, dirinya iseng scroll sosial media dan menemukan salah satu video postingan yang menampilkan selebgram cantik dan terkenal sedang memeluk laki-laki. Memang dalam video itu, tidak nampak wajah si laki-laki. Tapi sebagai istri, Arumi paham betul kalau itu adalah punggung dari suaminya. Ditambah setelan baju yang dipakai laki-laki itu adalah pakaian yang ia belikan sendiri tahun lalu pada saat dirinya liburan di luar negeri. Sontak hati Arumi pun memanas. Tapi ia tak ingin suzon kepada suaminya. Arumi pun langsung pergi mengecek lemari pakaian suaminya. Mencari setelan pakaian yang serupa. Siapa tahu itu hanya pakaian yang mirip. Pikir Arumi. Tapi setelah Arumi membuka lemari dan mengobrak-abrik seluruh isinya, Arumi tak menemukan pakaian itu. Bahkan sepatu custom yang sengaja ia pesan sebagai hadiah ulang tahun Jaya pun tidak ada.
Dengan perasaan sakit, Arumi pun memberanikan diri untuk membaca kolom komentar postingan tersebut. Di sana tertulis pengakuan sang selebgram yang bernama Salsa sedang bersama dengan pacar barunya yang seroang bos kapal besar. Terlihat juga teman-teman selebgram itu memberikan selamat kepada Salsa atas tangkapan besarnya. Bak kaca yang pecah. Hati Arumi hancur berkeping-keping. Kini semua kecurigaannya terbukti. Ala telah membuka matanya lebar-lebar untuk melihat sedang apa suaminya di luar sana. Arumi pun langsung menelpon puluhan kali ke nomor Jaya suaminya. Tapi hasilnya masih sama. Nomor Jaya tidak bisa dihubungi. Mendapati kabar itu, hati Arumi semakin hancur. Ia menangis sejadi-jadinya di samping anaknya Rian yang sedang tertidur lelap. Dirinya merasa dikhianati oleh suami yang ia cintai. Mungkin karena tangisan Arumi sedikit kencang, Rian pun terbangun dan ikut menangis bersamanya. Arumi sendiri tidak memiliki kekuatan untuk menenangkan anak semata wayangnya itu. Hingga dirinya hanya bisa memeluk anaknya yang menangis dan ikut menangis bersama. Suasana malam itu adalah malam terburuk bagi Arumi. Sehingga ia tidak bisa mengendalikan dirinya lagi. Bahkan saking sakitnya, Arumi sampai berpikir untuk mengakhiri semuanya sendiri dan membawa Rian yang sedang menangis di gendongannya untuk melompat bersama dari lantai 3 rumahnya. Untungnya pada saat itu ada satpam yang berkeliling karena mendengar suara tangisan bayi dan juga ibunya. Sesaat aksi nekat Arumi dipergoki satpam yang langsung berteriak agar Arumi sadar dari aksinya. Para warga yang mendengar teriakan satpam pun langsung pada keluar rumah dan membantu untuk menolong Arumi dan juga Rian. Tapi bukannya menjadi sadar, Arumi malah mengamuk dan menangis histeris di depan banyak warga. Tidak. Jangan selamatkan aku. Hidupku sudah hancur. Mas Jaya. Mas Jaya, teriak Arumi. Arumi, istighfar bu Arumi. Bu Arumi yang tenang. Ada apa sebenarnya? Mas Jaya bu. Mas Jaya tega berselingkuh dengan wanita lain. Mas Jaya yang saya cintai mengkhianati saya bu. Teriak Arumi. Astagfirullah. Bu Arumi. Iling bu. Iling. Istighfar. Astagfirullahaladzim. Setelah diberi minum teh hangat, Arumi pun bisa lebih tenang dan bisa mengucapkan istighfar. Setelah agak sadar, Arumi pun terus-terusan mengucapkan kalimat istighfar. Hingga akhirnya dia sepenuhnya sadar dan mencari keberadaan Rian anaknya yang diamankan juga oleh warga. Sontak Arumi pun langsung memeluk anaknya dan meminta maaf kepadanya. Maafkan ibu nak. Ibu hampir tidak waras cuma karena bapakmu yang tidak tahu diri itu. Maafin ibu nak. Pokoknya apapun yang terjadi kamu harus sama-sama terus dengan ibu ya nak. Tangis Arumi sambil kembali memeluk Rian. Pajai harinya, suasana rumah Arumi kembali seperti semula. Arumi sudah bisa menguasai dirinya dengan baik. Hingga saat ia sedang menyuapi sarapan anaknya, tiba-tiba ada suara mobil datang. Terlihat suaminya pulang. Tapi kali ini Arumi tidak menyambutnya dengan riang gembira. Bahkan Arumi seolah pura-pura tidak mendengar kalau suaminya itu pulang ke rumah. Papa pulang. Kok sepi banget rumah kita MAH? Sapa Jaya dengan tampang tak berdosa. Kok kamu diam aja? Gambek ya. Maafin Papa ya Rian. Papa sibuk banget jadi gak bisa ngangkat telepon dari mamahmu. Jadi mamahmu gamek deh. Ayo dong sayang. Ngomong sama aku. Kamu gak kenjen sama aku? Tanya Jaya. Tapi Arumi masih diam saja. Sayang, aku bawa oleh-oleh loh buat kamu. Lanjut Jaya sambil memberikan bungkusan tas merek kesukaan Arumi. Biasanya Arumi akan menjerit kegirangan begitu mendapatkan tas itu. Tapi kali ini Arumi masih diam saja. Bahkan dengan berani Arumi mengambil tas itu dan langsung melemparnya di depan muka Jaya. Aku gak butuh tas yang kamu beli dengan selingkuhan kamu ya mas. Mendengar perkataan dari Arumi, Jaya pun terkaget. Bagaimana bisa Arumi tahu bahwa dirinya selingkuh di belakangnya?
Padahal selama ini Jaya selalu bermain aman. Dasar laki-laki busuk. Aku mau kita cerai, Mas. Sana kamu pergi ke tempat selingkuhanmu. Merasa terpojok, Jaya pun menjadi kalut dan menampar pipi Arumi. Arumi yang untuk pertama kalinya mendapat perlakuan kasar dari Jaya pun menangis dan membawa Rian pergi dari hadapan Jaya. Mau kemana kamu? Tanya Jaya kasar, tapi Arumi tidak menjawab. Oh, jadi kamu sudah berani ya? Silahkan kalau kamu mau cerai, aku talak 3 kamu sekarang juga. Lagian kamu tidak akan bisa mendapatkan laki-laki di luar sana. Lihat saja tampilanmu, jelek, gendut, kulitmu kasar kusam tak pernah perawatan. Bikin malu saja. Oh, jadi itu alasan kamu selingkuh di belakangku, Mas? Asal kamu tahu ya, aku begini demi merawat anak kamu biar sehat. Biar anak kamu tidak kekurangan gizi. Biar anak kamu cerdas. Tapi apa yang kamu lakukan? Bukannya mendukung istri yang sedang berjuang membesarkan anak tapi malah menyelingkuhinya. Oke, kalau begitu kita cerai. Hari itu juga, keduanya memutuskan berpisah. Tidak pernah terbayangkan di benak Arumi jika ia akan berpisah dengan lelaki yang ia cintai. Teman berjuangnya selama ini. Bahkan ia juga tidak pernah membayangkan bahwa laki-laki yang selama ini dia percaya malah mengkhianatinya. Beberapa bulan setelah perceraian, terlihat Arumi yang semakin segar, tubuhnya kembali langsing seperti semula, mesti itu semua karena stres. Arumi terlihat lebih baik dari sebelumnya. Hingga ia melihat postingan selebgram pelakor itu sedang jalan-jalan di luar negeri bersama mantan suaminya. Tuhan tidak tidur. Kalian berdua pasti akan mendapat karma. Gumam Arumi, tak lupa ia juga meng-like foto selebgram itu untuk meninggalkan jejak. Dan benar saja, perkataan orang yang tersakiti selalu didengar Tuhan. Setelah pulang dari liburan di luar negeri, Jaya yang kini berstatus sebagai pacar Salsa dihadang polisi dan dijemput paksa begitu turun dari bandara. Salsa yang mendapati pemandangan itu langsung kaget dengan apa yang terjadi. Pak, jangan asal tangkap dong. Ini pacar saya. Bapak tidak tahu saya sia? Saya selebgram loh. Nanti bapak saya viralkan karena asal tangkap begitu saja, teriak Salsa tidak terima. Ibu, kami hanya menjalankan tugas. Untuk keterangan lebih lanjut, silahkan ibu datangi kepolisiannya. Kami permisi dulu, pamit para polisi itu. Salsa yang masih tidak paham dengan situasi yang ada pun bergegas mengikuti para polisi itu membawa Jaya pacarnya. Hingga saat ia sampai di kantor polisi, barulah terungkap bahwa Jaya ditangkap atas dugaan korupsi uang perusahaan dan juga penggelapan dana investasi dengan jumlah yang besar. Dan dugaan itu semakin menguat ketika mendapat mutasi bannya untuk jalan-jalan ke luar negeri bersama dengan Salsa. Mendapati kenyataan itu, Salsa menjadi tak terima. Karena ternyata Salsa juga ikut berinvestasi besar-besaran di tempat perusahaan Jaya. Yang ternyata uangnya juga raib entah kemana. Salsa yang kelimpungan mendapati uangnya hilang hanya bisa menangis di sosial medianya. Memviralkan berita tentang dirinya yang telah ditipu oleh pacarnya sendiri. Tapi bukannya mendapat dukungan dari para followersnya, Salsa malah mendapatkan ribuan hujatan. Karena belakangan diketahui ada salah satu netizen yang membongkar kelaukan busuk Salsa yang menjadi pelakor seorang istri yang masih memiliki seorang bayi kecil. Para followers dan netizen pun menganggap kalau itu adalah karma dan harga yang harus dibayar oleh Salsa atas semua kelakuan busuknya. Salsa yang mendapati hinaan itu pun menjadi depresi berat, ditambah kini ia menjadi miskin karena uangnya raib. Salsa pun kebingungan harus bagaimana. Ditambah bukannya dirinya diikut sertakan menjadi korban dari pacarnya Jaya, para hakim malah meminta Salsa untuk mengembalikan uang yang ditransfer Jaya kepadanya sebesar 4 miliar rupiah. Mendapati putusan hakim yang sebegitu berat, Salsa pun mengamuk di pengadilan hingga kalap. Ia mendatangi Jaya yang duduk di kursi tersangka, lalu memukulinya dengan sekuat tenaga. Sedangkan orang-orang yang ada di sana tidak sanggup melerai pertengkaran itu. Hingga Jaya kembali ke dalam sel dalam keadaan babak belur. Kini,
Jaya hanya terdiam membisu menyesali semua perbuatannya di masa lalu.